SNBP itu adalah seleksi nasional berbasis prestasi untuk kita yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Untuk persyaratannya itu salah satunya adalah mengupload nilai rapor. Ya, yang penting nilainya nggak di bawah KKM. Kita harus mencari tahu prodi ini persyaratannya apa aja, terus daya saingnya berapa, daya tampungnya berapa, kayak gitu. Untuk pengalaman saya kemarin tuh sempat di jenis kelamin salah, seharusnya perempuan jadi laki-laki. Nah, itu solusinya bagaimana, Mbak? Solusinya waktu itu saya Podcast Keren, channel podcast Kelautan Turen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast Keren, podcastnya Kelautan Turen. Kami dari KIR SMKN 2 Turen pada kesempatan kali ini kedatangan bintang tamu spesial alumni SMK Negeri 2 Turen, Kak Nadia. Beliau adalah alumni SMK Negeri 2 Turen lulusan tahun 2023. Nah, beliau saat ini kuliah di Universitas Brawijaya. Dan Kak Nadia ini salah satu taruni atau siswa SMK 2 Turen yang lolos seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP di Universitas Brawijaya. Betul Kak Nat? Betul. Ya, silakan diperkenalkan terlebih dahulu. Jadi Kak Nadia ini dulu alumni SMK 2 Turen ini jurusannya apa, kemudian asalnya dari mana, kemudian sekarang di UB ini prodinya apa, seperti itu. Silakan Kak. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nadia Hikmatul Hidayah, biasa dipanggil Nadia. Saya lulusan tahun 2023 dari jurusan APHPI atau Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan. Sekarang saya kuliah di Universitas Brawijaya, program studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Oh iya. Jadi panggilannya Kak Nadia. Kalau saya panggil Kak Nat boleh ya? Boleh. Iya. Praktis. Jadi praktis ya Kak Nat gitu. Jadi Kak Nat ini asalnya dari Lapit. Ya, Ya, dekat berarti ya sama SMK 2 Turen. dekat. Lumayan dekat. Lumayan. PP dulu ya. PP. Dulu PP. Kemudian dulu di jurusan APHPI. Betul. APHPI itu seingat saya dulu namanya TPHP. TPHP ya, sekarang jadi APHPI. Oke, jadi di sini kami Kak Nat ini ingin mengetahui tips dan triknya Kak Nat ini lolos di seleksi nasional berbasis prestasi di UB ini seperti apa. Nanti akan ada beberapa pertanyaan seperti itu. Jadi pertanyaannya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan diperkenalkan terlebih dahulu. Oke, nama saya Nadila Sanastia, biasa dipanggil Sahnas. Saya jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Alamat saya di Bogor, Jalan Salak 2, RT 1, RW 1. Iya, silakan untuk Salam pertanyaan. kenal. Salam kenal. Siap. Pertanyaan pertama, SNBP itu seleksi yang seperti apa sih Kak, dan persyaratannya untuk bisa mengikuti SNBP itu bagaimana saja? SNBP itu adalah seleksi nasional berbasis prestasi untuk kita yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Bisa prestasi akademik maupun non-akademik. Kalau akademik setahu saya itu mengupload atau mengirim file rapot dari semester 1 sampai semester 5. Kalau non-akademik itu bisa berupa olahraga, terus seni, kepemimpinan atau organisasi. Oke, jadi Kak Nat dulu ikut seleksi nasional berbasis prestasi, di mana untuk persyaratannya itu salah satunya adalah mengupload nilai rapor. Ya, Mulai dari semester 1 sampai 5. Untuk nilai rapot itu kita kirim ke sekolah sih Kak. Nanti sekolahnya yang akan mengupload. Cukup kita menyiapkan saja nilai-nilainya. Filenya berbentuk Excel kalau dari saya. Kalau saya dulu berbentuk Excel. Oh, bentuk Excel kemudian diserahkan Iya. ke sekolah. Sekolah. Untuk sekolah yang upload, Iya.
Kemudian Kak Nat tinggal mengisi pendaftaran saja apa yang isi perlu pendaftaran diisi. saja. Kemudian pilih jurusan, kemudian Universitas. universitas. Jadi setahu saya juga SNBP ini tidak hanya milih satu universitas ataupun satu prodi saja. Betul. Ada beberapa pilihan, 2 pilihan. 2 pilihan. Itu dulu Kak Nat pilihannya apa saja? Untuk universitasnya saya tetap milih UB ya, pilihan 1 UB, pilihan 2 UB. Sama-sama UB. Untuk program studinya beda. Pilihan 1 itu teknologi hasil perikanan dan pilihan 2 itu ilmu kelautan. Masih linear sama kelautan. Jadi satu fakultas gitu. fakultas. Karena linear dulu di APHPI gitu. Jadi milihnya di perikanan dan ilmu kelautan. Oke, jadi ya kami sangat ingin membantu para teman-teman taruna-taruni khususnya SMKN Duren agar yang ingin melanjutkan di perguruan tinggi negeri ini dapat membantu. Nah, tips dan triknya dari Kak Anat ini agar bisa membantu mereka untuk melanjutkan itu nanti apa yang perlu dipersiapkan. Tadi ada juga yang non akademik ya. Selain yang akademik, rapot semester 1 sampai 5 ini ada yang non akademik. Itu berupa apa, Kak? Kalau non akademik itu berupa sertifikat perlombaan ya, dari sepengalaman saya, teman saya waktu itu dari jurusan TKJ itu keterima di perguruan tinggi UM itu di prodi pendidikan olahraga, kan injur ya. Tapi Ya, tidak linear gitu. tidak linear, tapi dari pengalamannya dia mempunyai bakat di bidang keolahragaan, beberapa kali mengikuti perlombaan di bidang olahraga dan Turnamen mendapatkan juara nasional. Nah, itu bisa dijadikan untuk pendukung untuk daftar di seleksi nasional berbasis prestasi. Oh, jadi walaupun tidak linear memilihnya sesuai dengan jurusan di SMK, itu tidak masalah ya. Tidak masalah, tapi harus Asalkan ada pendukungnya. yang sebagai bukti kuat lah Bukti kuat. agar bisa lolos dan keterima di fakultas dan prodi yang diinginkan walaupun tidak linear seperti itu ya. Oke, kalau sertifikat makan kerupuk bisa? Nggak bisa kan? Oh, nggak bisa. Itu tingkat RT itu. Oh, iya. Karena banyak sekali ya sertifikat yang abal-abal ya. Sertifikat abal-abal itu banyak sekali. Oke, jadi beberapa persyaratannya hanya itu. Hanya rapat dan sertifikat pendukung. Kemudian kalau anak dulu ada juga mengupload sertifikat pendukung? Tidak, Kak. Oh, tidak. Berarti tidak wajib. Tidak wajib. Oh, berarti bisa ya walaupun Bisa. tanpa sertifikat pendukung. Yang penting nilainya nggak di bawah KKM. Terus kan dari jurusan saya SMK kan masih linear ya untuk masuk Oh, ke iya. perguruan tinggi negerinya. Jadi ada nilai kejuruannya ya, yang Nilai bisa kejuruan. mendukung ya. Ya, bisa mendukung itu. Walaupun sertifikatnya nggak ada. Oke, siap. Ada pertanyaan selanjutnya? Oke. Kan tadi Kak Ogam lah bahas prodi-prodi ya kan? Ya. Di sini ada nih kayak yang menjerumus di prodi gitu pertanyaannya. Apakah SNBP ini merupakan seleksi yang bisa diikuti untuk semua prodi atau jurusan sih Kak? Itu maksudnya dari prodi SMK-nya ke perguruan tingginya Oke, atau jadi gimana? gini Kak. Maksudnya itu ketika kita mengikuti SNBP, itu apakah kita bisa bebas memilih semua jurusan yang ada di UB misal, atau hanya jurusan tertentu saja yang bisa dimasuki seleksi SNBP ini? Kalau saya lihat kemarin itu bisa semua sih, Kak. Jadi semua prodi, semua jurusan. Tapi kita harus mencari tahu prodi ini persyaratannya apa aja, terus daya saingnya berapa, daya tampungnya berapa, kayak gitu. Ada ketentuan-ketentuan lain berarti? Sepertinya ada, kayak kita mau daftar ke seni tari misal, kayak ada beberapa portofolio yang harus dicantumkan. Kalau saya sendiri THP waktu itu nggak ada portofolio yang harus dicantumkan. Oh, jadi kalau kayak sifatnya ya seperti kesenian tadi, sastra gitu, bisa melampirkan portofolio. Ya, ada yang wajib melampirkan, kadang Wajib ya? wajib Ada yang kalau wajib. kayak gitu. Wajib. Itu berupa apa? Kayak Video. sertifikat sama atau? Video bisa, kalau video itu wajib.
Oh, video itu aja. Portofolio berbentuk video. Terus kalau mau mencantumkan sertifikat juga nggak apa-apa. Oh, bisa juga. Bisa video juga bisa, sertifikat bisa. Oke, oke, siap-siap. Ada lagi mungkin. Dah, ketika sudah lulus SNBP, apakah bebas UKT atau terdapat potongan UKT, Kak? Kalau bebas UKT itu tidak ya, tapi kalau SNBP atau SNBT itu kalau di UB itu bebas uang pangkal atau uang gedung. Kalau UKT tetap bayar tergantung penghasilan orang tua yang kita masukkan saat daftar ulang. Itu. Oh, berarti SNBP ini bebas uang pangkal atau Ya. uang gedung, tapi tetap ada UKT. UKT-nya. Nah, UKT-nya ini apakah sama gitu tiap prodi? Beda-beda Kak tiap prodi. Kalau di FPIK itu paling tinggi untuk tahun 2024 kemarin itu setahu saya paling tinggi golongan 12. Kalau di tahun saya itu paling tinggi golongan 8. Di UBI kan ada juga fakultas kedokteran ya. Kedokteran. Nah, itu yang kabarnya memang sangat fantastis gitu ya, UKT-nya ataupun uang pangkalnya apalagi ya. Iya. Ya itu mungkin bisa menjadi acuan bagi teman-teman kalau ingin mendaftar di perguruan tinggi negeri khususnya di UB ini diusahakan untuk bisa lulus di seleksi nasional berbasis prestasi agar mendapatkan bebas uang pangkal atau uang gedung dan juga UKT-nya serendah-rendahnya mungkin ya. Kalau UKT itu kita memasukkan kan dari penghasilan orang Oh, tua. ada slip gaji orang tua, itu bisa dilihat dari situ. Iya, nanti dapat golongan berapanya kan dari situnya Kak. Kita nggak bisa milih sendiri kan. Oh iya. Kalau Ada lagi? misal dapat UKT tinggi terus Oh ya. belum merasa nggak mampu untuk membayarnya itu nanti bisa mengajukan banding. Nah nanti itu bisa UKT-nya di golongan rendah atau pembayarnya bisa nyicil seperti itu. Berarti kita mengajukan keringanan gitu ya, Keringanan. agar bisa mendapatkan potongan UKT maupun perpanjangan untuk mencicil ya, mencicil UKT-nya bisa ya. Bisa Kak. Tapi ada ketentuan ini Ketentuannya, syarat ya, yang betul. harus dipenuhi gitu ya. Oke, mungkin ada lagi. Ngomong-ngomong soal UKT, boleh di-spill nggak sih untuk UKT Kak Nat ini per semesternya dikenakan biaya berapa? Untuk UKT saya per semester itu mendapat golongan 2 yaitu 1 juta per semesternya. Yang dibayarkan kalau mau masuk semester baru. Berarti per semester itu 1 juta. 1 juta. Alhamdulillah ini sangat murah sekali ini kalau saya lihat apalagi di sekelas UB perguruan tinggi negeri yang top lah di Indonesia ini. Jadi dapat UKT 1 juta itu alhamdulillah lumayan murah. Kemudian kalau ada kayak ujian, kemudian kegiatan, itu apakah ada tambahan biaya atau sudah masuk ke UKT? Untuk ujian itu nggak ada tambahan biaya ya, tapi kalau untuk praktikum seperti kayak saya kemarin kan praktikumnya keluar ke Sidoarjo itu ada biaya tambahan kayak transportasi, terus uang makan, terus sarung tangan, perlengkapan pribadi APD seperti itu. Nanti kita disusun berapa kira-kira kebutuhannya nanti per anak membayar berapa. Misalnya nanti sisa itu akan dikembalikan ke anaknya atau dimasukkan uang kas prodi tergantung kesepakatan bersamanya. Berarti itu praktikumnya satu prodi semua. Satu prodi bareng-bareng. Ya praktikum ya rekreasi gitu. Ya praktikum ya kreasi ya. Ya belajar ya juga seneng-seneng gitu ya. Nanti pulang-pulang ngelaprak gitu. Pulang-pulang. Ngelaprak. Oke. Jadi kalau kategori UKT ya, tadi ada sampai 12 ya. Itu kalau paling mahal atau kategori 12 lah itu kisaran berapa per semester? Mungkin 12 ya, kita bisa cari tahu 12? mungkin ya. Wow. Karena cuma golongan 12 ya gitu. Saya nggak lihat nominalnya berapa. Nominalnya. Bisa cari di Google misal UKT FPIKUB gitu kan biasanya keluar. Nanti berapa? Nanti kan tentuannya biasa UKT golongan 1 2
gaji orang tuanya berapa sampai berapa per bulan kayak gitu. Kalau eh, slip gaji orang tuanya itu tinggi, Oke. berarti Kemungkinan kemungkinan kategorinya masuk yang tinggi ya. mungkin Kalau teman-teman Kak Nat misalnya, apa namanya, saya tahu Kak Nat itu tertinggi berapa dapat UKT? kalau di saya ada yang dapat 7, ada yang dapat 5 kayak gitu. 7 pun ada. Karena yang dimasukkan saat daftar ulang itu tidak hanya penghasilan orang tua, tapi ada slip gaji orang tua, terus foto rumah tampak depan, belakang, terus apa namanya, listrik, PDAM dan Itu lain-lain. semua masuk. Masuk. Terus penghasilan per tahun berapa, pengeluaran per tahun berapa, pengeluaran per bulan berapa, pengeluaran kayak gitu. Itu nanti dimasukkan banyak. Itu di foto atau di PDF kemudian diupload atau seperti Kalau apa? penghasilan cukup diketik, kalau slip gaji dalam bentuk foto, terus dijadikan PDF. Kalau nggak punya slip gaji, kan biasanya nggak semua orang tua punya slip gaji ya kayak. Itu Iya. bisa minta ke RT atau RW, Kak, meminta kalau nggak punya slip gaji, Slip gaji. surat keterangan tidak punya slip gaji. Itu bisa juga. Bisa. Oh, iya ya, oke oke. Ada lagi mungkin. Ada lagi nih terakhir ini. Pertanyaan terakhir, bagaimana nih tips dan trik agar lulus SNBP serta motivasi bagi taruna-taruni SMKN 2 Turen yang berminat akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi? Kalau tips and triknya, karena dari saya itu hanya menggunakan nilai rapot, jadi perlu diketahui bahwa nilai rapot itu tidak boleh sampai di bawah KKM. Kalau misal di bawah KKM, kita minta tugas pengganti untuk nilai kita bisa di atas KKM atau pas KKM gitu, kepada ke guru yang bersangkutan. Ada lagi mungkin. Terus untuk pendaftarannya itu jangan sampai mepet-mepet deadline-nya, karena kalau mepet deadline biasanya servernya itu error, kayak macet-macet gitu. Nah, takutnya kita mau daftar error sampai deadline-nya gitu. Seperti ini. Terus untuk data-data kita perlu cek kayak NIK, gak boleh salah, terus nama, tanggal lahir dan lain-lain. Untuk pengalaman saya kemarin tuh sempat di jenis kelamin salah, seharusnya perempuan jadi laki-laki. Nah, itu terus solusinya bagaimana ya? Solusinya waktu itu saya ngasih tahu ke BK, terus sama BK disuruh ngasih tahu ke Bu Inggit selaku operator sekolah. Nah, nanti Bu Inggit akan dibetulkan di situ. Kata Bu Inggit itu bukanya kapan gitu, nanti kan ke Mendikbudnya belum buka atau gimana gitu. Nggak bisa sekarang dibetulkan gitu sih, Kak. Kemarin. Jangka waktunya kalau dari yang kurang benar kemudian dibenarkan itu berapa hari dulu? Kalau saya dulu itu udah laporan, terus beberapa hari saya cek udah betul kayak gitu. Karena nantinya takutnya dalam ringis waktu tersebut pendaftaran sudah ditutup gitu loh. Apakah Itu saat pembuatan akun sih, Kak, saya tahunya. saat pembuatan akun masih Kan ada masih kesalahan. ada kesalahan, bisa dicek. Jadi belum sampai pembukaan ke Belum. milih prodi ya. Kalau yang bisa dibetulkan secara mandiri itu sepertinya NIK kalau nggak salah. Oh, ini Kak. Itu bisa diedit. Diedit sendiri. Kalau biodata yang lain Nggak harus bisa. permanen berarti ya dari sekolah yang bisa. Kalau ada salah laporan Itu pun sekolah masih mengajukan. Itu Karena bisa. waktu itu saya tahunya bener-bener awal masuk, kayak kata beliaunya itu ada peralihan data gitu Oh ya. dari semester kecil ke semester genap seperti itu, Kak. Oh. Oke. Jadi mungkin nanti teman-teman ini juga akan diklasifikasikan ya yang kelas 12 untuk dipetakan gitu. Yang kerja siapa, yang kuliah siapa. Nanti yang kuliah itu ada datanya sendiri, nanti dikumpulkan jadi satu, terus kayak di briefing kuota-kuota per kelasnya itu berapa. Nanti sama beliaunya akan dikasih jadwal pendaftaran, pembuatan akun, pengumuman dan lain-lain. Informasinya dari BK. BK. Kalau kita mau cari tahu sendiri juga nggak apa-apa sih, Kak. Kalau misal kurang paham nih, bisa datang ke ruangan BK untuk tanya-tanya. Oh ya. Oke.
Mungkin itu untuk tips dan triknya. Mungkin ada motivasi untuk teman-teman nih, taruna-taruni, khususnya SMKN Baturan yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, khususnya di UB ini, dari Kak Nat. Untuk motivasinya yaitu pertama kita yakin bisa aja, terus optimis bakal lolos, terus minta doa kepada orang tua, restu juga kan. Iya, seorang tua. Harus. Kalau restu mertua? Nggak punya pacar. Loh, ya. Belum gitu kan? Jangan nggak punya, belum. Belum punya. Punya jangan. Oke. Mungkin itu untuk ada pertanyaan lagi. Nggak ada sih. Nggak ada yang ditanya kan? Yakin. Kak Sanas? Sudah. Sudah, oke. Mungkin itu pemirsa untuk ngobrol-ngobrol kita kali ini di podcast Kelautan Duren. Jadi tips dan triknya dari Kak Nat tadi itu adalah satu, jangan sampai nilai rapot kalian itu berada di bawah KKM. Kalaupun nanti ada di bawah KKM, segera menghubungi guru yang bersangkutan untuk minta tugas agar bisa diganti nilainya supaya bisa KKM ataupun di atas KKM. Dan juga kemudian jangan lupa mengejar prestasi akademik ataupun non akademik. Jadi non akademiknya juga harus ada. Carilah prestasi non akademik yang bisa menunjang kalian untuk bisa mengikuti seleksi nasional berbasis prestasi. Dan kemudian motivasinya jangan lupa berdoa dan berikhtiar serta ridhonya orang tua. Bukan ridho mertua. Oke, terima kasih Kak Nat sudah berkunjung ke podcast kami di Kelautan Duren. Mudah-mudahan Kak Nat diberikan kesehatan selalu, kuliahnya diberikan kelancaran dan lulus tepat waktu. Amin. Oke, sekian terima kasih dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.